Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang instalasi media transmisi kabel. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama yang nantinya akan saya bahas tentang hardware yang dibutuhkan untuk membangun jaringan dengan menggunakan media transmisi kabel. Selanjutnya pemasangan kabel atau susunan kabel dengan menggunakan susunan kabel strike, dan selanjutnya nanti pemasangan kabel dengan menggunakan susunan kabel cross. Dalam hal ini media transmisi kabel yang digunakan yang nantinya akan saya bahas difokuskan untuk jenis kabel UTP ataupun kabel STP. Tujuan dari pembelajaran materi pertemuan ini adalah setelah praktikum nanti dilaksanakan, diharapkan nanti mahasiswa bisa memiliki kemampuan yang pertama mengetahui susunan konfigurasi kabel T568A dan T568B untuk kabel UTP ataupun kabel STP. Yang dimaksud dengan T568A seperti ini nih, biasanya digunakan untuk susunan kabel cross biasanya. Jadi pin pertama atau kepala ujung yang pertama dengan kepala yang kedua nanti bisa dibuat kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Salah satu ujungnya bisa menggunakan susunan T568B untuk yang susunan kabel cross. Selanjutnya kepala yang kedua bisa menggunakan T568A. Jadi nggak sama nih antara antara kepala yang pertama atau pin yang pertama, antara ujung yang pertama dengan ujung yang kedua. Contoh untuk yang ujung yang pertama putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sedangkan untuk yang pin kedua atau kepala kedua putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, selanjutnya putih coklat. Ini untuk yang susunan kabel cross. Nanti akan dijelaskan di materi yang agak ke bawah nanti. Selanjutnya ada T568B. Biasanya untuk yang T568B di sini digunakan untuk membuat susunan kabel strike biasanya. Susunan kabel strike di sini biasa digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Contoh untuk menghubungkan PC dengan switch atau contohnya laptop dengan switch ataupun yang lainnya. Selanjutnya tujuan dari materi pertemuan ini adalah memasang kabel UTP pada konektor RJ45. Jadi bagaimana caranya nanti memasang kabel UTP ataupun kabel STP dengan menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya nanti membuat kabel UTP dengan menggunakan susunan kabel strike atau bisa menggunakan susunan kabel cross. Kabel strike di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda, PC dengan switch atau contohnya PC dengan router ataupun yang lainnya. Sedangkan kabel cross di sini biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang sama, contohnya PC dengan PC ataupun laptop dengan PC atau laptop dengan laptop. Oke, ada beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi jaringan kabel atau untuk membuat kabel jaringan. Yang pertama yang dibutuhkan adalah kabel UTP itu sendiri. Kabel UTP contohnya kita menggunakan yang Cat5. Kabel UTP ataupun kita bisa menggunakan kabel STP contohnya. Ada sedikit perbedaan antara kabel UTP dan kabel STP. Kalau kabel UTP biasanya pas kita kelupas outer jaketnya, jaket yang paling luar nanti akan muncul 4 pasang kabel terpilih. Tapi kalau kabel STP biasanya pada saat kita kelupas outer jaketnya, jaket yang paling luar nanti akan ada yang namanya aluminium foil. Baru selanjutnya setelah kita kelupas aluminium foilnya atau plastiknya, nanti akan masuk ke kabelnya. Jadi susunannya agak sedikit berbeda. Selanjutnya perangkat yang kedua yang dibutuhkan adalah konektor RJ45. Selanjutnya kita bisa menggunakan pengaman juga nih, supaya nanti konektor RJ45 tersebut tidak ketekuk contohnya. Selanjutnya yang keempat, perangkat yang dibutuhkan yang keempat adalah tang cramping. Ada beberapa jenis tang cramping yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya tentunya yang kita butuhkan adalah setelah kabelnya kita cramping dengan konektor RJ45, tentunya kita bisa mengecek hasilnya.
yaitu nanti kita bisa menggunakan LAN tester atau yang biasa disebut dengan UTP tester. Selanjutnya perangkat yang dibutuhkan adalah end device, yaitu PC ataupun laptop. Berikutnya, kalau memang nanti kita akan membangun suatu jaringan dengan menggunakan jaringan kabel, tentunya kita membutuhkan yang namanya perangkat lain, yaitu switch atau hub. Oke, untuk instalasi media transmisi kabel ada beberapa perangkat yang nantinya dibutuhkan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Lumayan banyak perangkat yang nantinya dibutuhkan. Untuk pembuatan jaringan sederhana, ada beberapa alat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer sederhana. Yang pertama tentunya kita butuhkan adalah end device, contohnya seperti laptop atau komputer. Selanjutnya media transmisinya, kabelnya itu sendiri yang kita butuhkan. Selanjutnya ada peralatan jaringan. Ini kurang lebih secara garis besar beberapa perangkat yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya jaringan sederhana kalau kita menggunakan jaringan kabel. Detailnya seperti tadi. Yang pertama ada end device, contohnya ada PC ataupun laptop yang nantinya kita butuhkan. Yang kedua, contohnya yang dibutuhkan adalah media transmisi kabelnya juga, kabel UTP ataupun kabel STP. Oke, untuk yang kabel UTP, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya pada saat kita buka, contohnya kabel jaketnya, yang paling luar nanti akan ada 4 pasang kabel terpilin. Jadi kalau kita pisah nanti ada 8 kabel yang ada di sini. Berikut ada warnanya. Secara garis besar warnanya biasanya putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, dan putih coklat-coklat. Nah, kalau kita lihat di paling dalam masing-masing kabel di sini ada kawat tembaga. Inilah yang nanti akan mengaliri informasi, akan menerima informasi dari transceiver ke receiver. Selanjutnya, masing-masing kawat tembaga di sini dipisahkan dengan yang namanya insulator. Selanjutnya ada yang namanya konektor RJ45. Konektor RJ45 di sini nanti akan dipasang ke kabel itu sendiri. Kabel yang ini yang ada 4 pasang kabel terpilih itu sendiri. Jadi nanti setelah dirapikan sesuai dengan urutan warnanya, sesuai dengan urutan kabel yang nantinya akan kita buat, baru nanti konektor RJ45-nya kita masukkan ke kabel itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya peralatan yang lainnya yang dibutuhkan adalah tentunya tang ramping. Ada beberapa jenis tang ramping yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh seperti yang model seperti ini yang merek Trendnet, cuman memang harganya lumayan. Harganya ya 200-an lebih gitu. Selanjutnya fungsi dari tang ramping itu apa? Yang pertama memotong kabel jaringan. Di tang ramping ini kan sebenarnya ada pisaunya sih sebenarnya untuk memotong kabel jaringan itu sendiri. Nah, ini kalau dilihat di jenis tang ramping ini nih untuk pisaunya. Selanjutnya yang kedua melepas pembungkus kabel. Jadi ada pembungkus kabel itu sendiri, terutama kalau kita menggunakan kalau seumpamanya kita menggunakan kabel STP atau kabel UTP yang disebut dengan pembungkus kabel yang paling luar. Yang paling luar nanti kita bisa menggunakan pisau ini, tinggal kita putar saja gitu. Selanjutnya memasang konektor RJ45. Jadi konektor RJ45 yang sudah dipasang ke kabel nanti kita masukkan ke sini nih, ke lubang yang nantinya ada di tang ramping itu sendiri. Ada beberapa jenis tang ramping yang nantinya bisa kita gunakan. Ada yang contohnya merek Trendnet atau contohnya seperti ini nih. Nah, kalau yang warna hijau di sini biasanya sudah tersedia tools atau alat untuk melepas pembungkus kabel. Jadi nanti tinggal diputar aja nih. Kita bisa menggunakan yang warna kuning di sini. Jadi kabelnya nanti tinggal kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita putar saja gitu. Otomatis nanti pembungkus kabel nanti akan terkelupas. Atau contohnya kita bisa menggunakan tang ramping seperti yang ada di depan ini. Cuman secara garis besar fungsinya sama. Ada untuk memotong kabel jaringan. Ada yang juga untuk memasang konektor RJ45. Oke, ini kalau dilihat bagian yang ada di tang ramping itu sendiri, ada stripernya, ada cutternya, dan yang lain-lainnya. Berikutnya peralatan instalasi lainnya ada yang namanya LAN tester. Kalau kabelnya sudah dipotong, sudah dikelupas, selanjutnya kita urutkan warnanya, baru nanti kita pasang konektor RJ45-nya sesuai dengan urutannya, sesuai dengan peruntukan kabel yang nanti akan kita buat, apakah kita menggunakan susunan kabel straight atau menggunakan kabel cross. Baru selanjutnya nanti kita cek hasilnya menggunakan LAN tester.
Fungsi dari LAN tester melihat koneksi antara kabel, apakah pin yang terkoneksi sesuai dengan konfigurasi atau tidak. Oke, ini beberapa contoh jenis LAN tester, ada yang modelnya contohnya seperti ini. Nanti untuk hasil dari crampingannya nanti tinggal dimasukkan ke LAN tester itu sendiri. Oke, ada juga yang modelnya seperti ini, yang LAN USB LAN tester, cuman lebih enak yang ini sih sebenarnya. Selanjutnya ada yang model juga seperti ini. Ini untuk jenis dari LAN tester. Selanjutnya, fokus praktikum ini adalah kabel twist pair yang terdiri dari ada kabel UTP dan kabel STP sih sebenarnya untuk yang media transmisi kabel itu sendiri. Perbedaannya di mana? Kalau dilihat perbedaan antara kabel STP dan kabel UTP sebenarnya terlihat dari susunan kabel itu sendiri. Kalau kabel STP biasanya pas kita kelupas kabel yang paling luar outer jaketnya nanti akan ada yang namanya aluminium foil. Selanjutnya aluminium foilnya kita buang, contohnya nanti biasanya kadang-kadang ada plastiknya, baru nanti masuk ke kabelnya. Susunannya sih sama sih sebenarnya. Ada 4 pasang kabel terpilih, putih oranye-oranye, putih hijau-hijau, putih biru-biru, putih coklat-coklat. Sama dengan kabel UTP warnanya. Cuman perbedaannya pembungkusnya aja. Kalau kabel STP biasanya pas dikelupas yang paling luar biasanya masih ada bungkusan lainnya. Tapi kalau kabel yang UTP enggak, dia langsung gitu. Oke, berikutnya ada 2 jenis pemasangan kabel UTP yang umum digunakan pada jaringan lokal. Yang pertama kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Yang kedua bisa menggunakan susunan kabel cross, tergantung peruntukannya. Oke, ini contohnya saya bahas yang pertama susunan kabel strap. Fungsinya buat apa? Untuk pemasangan jenis ini biasa digunakan untuk menghubungkan beberapa unit komputer melalui perangkat switch, contohnya yang berfungsi sebagai konsentrator maupun repeater. Jadi susunan kabel strap di sini biasa digunakan untuk menghubungkan end device, contohnya dengan switch atau dengan hub. Atau contohnya kita akan menggunakan access point dengan hub atau switch, kita bisa menggunakan susunan kabel strap. Oke, antara pin pertama dan pin kedua sih sebenarnya sama, kurang lebih ujung A dan ujung B kurang lebih sama sih sebenarnya urutannya. Kalau dilihat dari urutan pemasangan kabelnya, ada putih oranye-oranye, putih hijau biru, selanjutnya putih biru hijau, putih coklat-coklat. Ini susunannya. Jadi ujung yang pertama, ujung A dan ujung B susunannya sih sama. Putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Baik pin pertama ataupun pin yang kedua. Ini yang disebut dengan strike. Strike itu kan lurus. Yang kedua, kita bisa membuat yang namanya susunan kabel cross. Berbeda dengan pemasangan kabel lurus atau strike, penggunaan kabel menyilang ini digunakan untuk komunikasi antar komputer langsung tanpa switch. Jadi kalau kita ingin menghubungkan PC dengan PC atau contohnya laptop dengan laptop, kita bisa menggunakan jenis kabel ini. Susunan kabel cross, langsung tanpa switch, atau dapat juga digunakan untuk mengcascade switch jika diperlukan. Kalau dilihat dari susunannya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ujung kabel 1 dan ujung kabel 2 ini agak sedikit berbeda. Oke, yang disilang yang mana? 1 ke 3, 2 ke 6, selanjutnya 3 ke 1, dan 6 ke 2. Jadi ujung kabel yang pertama sih sama dengan susunan kabel strap tadi, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Cuman kita lihat ujung kabel yang kedua, ini berbeda nih. Putih hijau biru 1 ke 3 kan ya. Ini 3 kita taruh di 1, selanjutnya 6 kita taruh di 2, selanjutnya 1 kita taruh di 3, selanjutnya 2 kita taruh ke 6. Berarti putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Ini untuk susunan kabel cross. Oke, bagaimana caranya membuat kabel dengan menggunakan susunan kabel strap atau menggunakan susunan kabel cross? Tentunya perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun jaringan, terutama untuk membuat kabel jaringan, kita siapkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama, kita bisa menyiapkan yang namanya kabel UTP atau bisa menggunakan kabel STP. Siapkan kabel UTP-nya. Selanjutnya pastikan panjang kabel UTP sesuai dengan kebutuhan. Kita butuh berapa meter gitu, berapa meter untuk menghubungkan device yang nantinya akan kita gunakan, device A dengan device B contohnya. Oke,
Contohnya saya akan membuat susunan kabel strike atau cross contohnya. Berapa panjang kira-kira kabel yang kita butuhkan gitu. Oke, contoh kita sudah ukur berapa meter, contohnya anggaplah contohnya 1 meter atau contohnya 2 meter. Setelah kita potong kabel jaringannya, baru selanjutnya kupas kulit kabel sesuai dengan kebutuhan dari konektor RJ45-nya. Kita bisa menggunakan perangkat seperti ini, alat seperti ini, atau bisa menggunakan pisau yang ada di kabel di tang cramping itu sendiri. Oke, pisahkan gelang-gelang warnanya. Gelang-gelang warnanya kita pisahkan. Kalau untuk kupas kulit kabel kita bisa menggunakan ini. Selanjutnya atau bisa menggunakan pisau yang ada di tang cramping itu sendiri. Oke, contohnya sudah kita pisahkan. Contohnya seperti yang ada di depan ini. Sudah kita kelupas seperti yang ada di depan ini. Baru selanjutnya susun urutan warna sesuai dengan kebutuhan jaringan. Apakah kita akan membuat susunan kabel strike atau akan membuat susunan kabel cross. Oke, contoh seperti ini kita susun seperti ini. Contoh membuat susunan kabel strike putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat contohnya. Baik pin pertama atau pin kedua atau ujung kabel pertama dengan ujung kabel kedua. Selanjutnya pastikan urutan warna sesuai dengan standar. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini yang nantinya bisa dilakukan setelah disusun urutan warnanya, baru nanti urutan warnanya jangan lupa. Selanjutnya kita luruskan kabel-kabel yang ada, baik kabel yang pertama sampai nanti kabel ke-8. Di sini kan ada 8 kabel. Dan pastikan ujung kabelnya dipotong sama rata. Kita potong ujung kabelnya supaya nanti rata contohnya. Bisa menggunakan contohnya tang cramping yang sudah kita miliki. Selanjutnya jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata, selanjutnya masukkan kabel UTP tersebut atau kabel STP tersebut ke dalam konektor RJ45. Oke, contohnya seperti yang ada di depan ini, urutannya contohnya nanti kita sesuaikan. Contohnya kita akan membuat susunan kabel cross contohnya atau susunan kabel strike, baru nanti kita masukkan seperti yang ada di depan ini. Jangan lupa ujungnya nanti dipotong sama rata. Oke, nanti kalau sudah kita masukkan seperti yang ada di depan ini, baru nanti kita rapatkan konektor menggunakan tang cramping. Rapatkan konektor RJ45-nya dengan menggunakan tang cramping kurang lebih seperti ini. Oke, sambil ditekan sampai nanti RJ45-nya kalau kita tarik itu nggak ikut lagi itu dari kabelnya. Oke, baru selanjutnya uji konektivitas kabel UTP menggunakan line tester. Apakah hasil dari cramping yang sudah kita lakukan sudah benar-benar sesuai atau tidak, sesuai dengan susunan kabel jaringan yang akan kita buat. Apakah kita akan membuat kabel strike atau menggunakan kabel cross. Contoh seperti yang ada di depan ini. Ini contohnya kalau kita menggunakan susunan kabel strike, contohnya, jadi kalau menggunakan susunan kabel strike, nanti lampu indikator antara kepala pertama dan kepala kedua tuh nanti berurutan. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ground biasanya enggak sih. Tapi kalau kita menggunakan susunan kabel cross, biasanya yang pin pertama dia lurus 1, 2, 3, 4, 5 lampu indikatornya. Selanjutnya pin yang kedua yang menggunakan susunan kabel cross biasanya dia akan menyilang gitu. Kalau yang pertama contohnya di sini 1, nanti yang untuk cross nanti ketiga, yang kedua ke-6 dan seterusnya gitu, kurang lebih. Oke. Ini contohnya pembuatan kabel jaringan yang bagus dan yang kurang bagus. Harusnya kepala ini, ujung kabel di sini harusnya masuk semua ke konektor RJ45. Bukan contohnya malah seperti ini. Kalau seperti ini nanti dikhawatirkan kalau seumpamanya kabelnya membelok nanti akan membengkok kalau menggunakan yang seperti ini. Oke, ini contoh untuk pembuatan kabel jaringan menggunakan susunan kabel strike atau menggunakan susunan kabel cross yang baik dan yang benar. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.